We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it that it's like... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua wali yang telah menyempatkan hadir pada Zoom hari ini. Dan saya terima kasih juga kepada Ibu Fitriani selaku Kepala Sekolah yang sempat hadir. Baiknya sebelum kita melakukan kegiatan ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Baiklah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih lagi kepada Ibu Fitriani selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan saya wewenang dan hak untuk melaksanakan konferensi kasus ini, yaitu setelah terjadi premanisme dalam sekolah kita, yaitu ada salah satu siswa yang telah melakukan pemajakan dan pengancaman terhadap siswa lainnya. Jadi konferensi kasus sendiri pun merupakan salah satu kegiatan pendukung dalam bimbingan dan konseling. Konferensi kasus juga merupakan forum terbatas yang diupayakan oleh konselor untuk membahas suatu kasus dan arah-arah penanggulangannya. Nah, dalam kegiatan ini diharapkan dapat merahasiakan keterangan yang ada di dalamnya, dan diharapkan juga kepada semua pihak terkait untuk tidak bertujuan untuk memecahkan permasalahan konseli sebaik mungkin. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Fitriani selaku Kepala Sekolah untuk memberikan penyampaiannya. Kepada Ibu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua siswa yang telah menyempatkan hadir pada pertemuan kita kali ini, serta guru konselor. Sehingga pada pertemuan ini dapat terlaksana dengan baik. Saya sebagai kepala sekolah berharap masalah ini dapat terselesaikan dengan cara dan keputusan terbaik, sehingga dari keadilan yang sama. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan penyampaiannya. Selanjutnya mungkin saya akan memberikan sedikit pemaparan bahwa kami telah menerima sebuah laporan dari orang tua korban yang dimana anaknya ini enggan pergi sekolah karena sesuatu hal, padahal anak tersebut merupakan siswa yang aktif di dalam kelas maupun di luar kelas dan sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Namun akhir-akhir ini dia mengurungkan dirinya di dalam rumah dan tidak ingin ke sekolah. Mungkin langsung saja kita mendengarkan keterangan dari ibu korban, yaitu Ibu Bulan. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah serta Ibu Guru. Langsung saja, saya sebagai orang tua siswa Iqbal hadir di sini untuk menyampaikan kejanggalan yang terjadi kepada anak saya.
anak saya ini merupakan anak yang rajin ke sekolah dan juga anak yang aktif pada kegiatan-kegiatan sekolah. Namun akhir-akhir ini anak saya menjadi agak pendiam, bahkan sampai dari minggu lalu sempat enggan untuk pergi ke sekolah. Anak saya ini sepertinya ketakutan jika ditanya mengapa tidak mau pergi ke sekolah. Bahkan jika saya bertanya alasannya mengapa ia tidak mau pergi ke sekolah, ia tidak mau bercerita. Namun saya terus memaksanya untuk jujur kepada saya, dan akhirnya dia berani bercerita bahwa alasan mengapa ia enggan pergi ke sekolah itu karena ada salah satu temannya yang mengancam dirinya untuk memberikan tugas-tugas sekolah atau uang jajan yang saya berikan kepada temannya ini setiap harinya. Bahkan yang membuat saya kaget adalah ketika kayu menggunakan benda tajam oleh temannya ini. Hal ini yang membuat saya sebagai orang tua ingin mengusut kasus ini kepada pihak sekolah agar ikan. Selebihnya saya serahkan kepada pihak sekolah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Wulan yang telah memberikan keterangannya. Selanjutnya mungkin kita bisa mendengar langsung dari korban, yaitu Na Iqbal. Apa yang telah dikatakan oleh orang tua saya sebelumnya itu benar. Bahwasannya Andi ini ketika saya tidak memberinya uang, dia mengancam saya dengan menggunakan alat tajam. Sehingga saya mau tidak mau, saya harus memberinya karena untuk menyelamatkan nyawa saya. Kejadian kedua, ketika saya tidak mengerjakan tugasnya, dia mengancam saya dengan memukul saya ketika pulang sekolah nanti. Kedua kejadian ini terus berlangsung setiap harinya, sehingga membuat saya takut untuk pergi ke sekolah lagi. Karena itulah saya memberitahu kepada orang tua saya agar orang tua melaporkan ke pihak sekolah. Baik, terima kasih. Persilahkan. Terima kasih kembali kepada Na Iqbal yang telah memberikan keterangannya. Mungkin kita juga bisa mendengar langsung keterangan dari orang tua Andi, yaitu Bapak Aziz Ma'ruf, untuk memberikan penjelasannya kepada kami semua. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik, saya sebelumnya meminta maaf para guru, orang tua korban, dan Iqbal yang telah dirugikan oleh anak saya. Saya juga sebagai orang tua Andi, saya sadar bahwa saya kurang dalam mengontrol kegiatan anak saya, baik di sekolah, bahkan di rumah pun saya jarang berkomunikasi dengan anak saya ini. Saya juga kaget mendengar laporan orang tua korban atas kelakuan anak saya yang sampai saya sendiri sebagai orang tua Andi ingin memukul dan memarahinya. Namun hal tersebut tidak bisa saya lakukan karena hal tersebut terjadi karena kelalaian saya sendiri yang kurang memberi perhatian kepada anak saya. Saya jujur, saya terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan saya di perusahaan sampai saya menelantarkan anak saya sendiri. Saya cuma bisa meminta maaf sebesar-besarnya kepada pihak korban dan guru, dan saya berharap anak saya mendapat hukuman dan keadilan yang setimpal. Terima kasih. Terima kasih atas keterangan Bapak Aziz. Selanjutnya kita bisa mungkin mendengar langsung juga keterangan dari Na Andi Arfan, bagaimana kronologi kejadian yang telah terjadi. Kepada Na Andi saya persilahkan. Ya, terima kasih. Yang pertama, saya membenarkan bahwa pernyataan dari
ibu dari Iqbal, bahkan dari saudara Iqbal sendiri, bahwasanya saya telah melakukan perbuatan tersebut, yang dimana saya sering memajak Iqbal, mengancam Iqbal, bahkan saya pernah mengancam Iqbal menggunakan benda tajam. Namun saya menyesalkan perbuatan saya tersebut. Saya tidak membenarkan apa yang saya lakukan. Yang kedua, saya juga tidak bisa menyalahkan keadaan saya, yang dimana mungkin ayah saya jarang pulang, jarang berkomunikasi dengan saya, karena apa yang saya perbuat merupakan keinginan saya sendiri. Dan saya cuma berharap kepada ibu guru dan kepala sekolah agar saya bisa diadili dengan hukuman yang saya timpal, dan saya juga berharap agar saya tidak dikeluarkan dari sekolah. Terima kasih, Bu. Sibuk. Andi yang telah memberikan Oke, maaf tadi terkendala sedikit jaringan. Terima kasih kepada Andi Arfan yang telah memberikan penjelasannya. Selanjutnya, keputusan terakhir berada di tangan kepala sekolah, yang dimana kita juga di sekolah ini memiliki peraturan apakah anak ini akan dikeluarkan atau dipindahkan atau diberi sanksi, maksud saya. Jadi saya persilakan kepada Ibu Fitriani selaku Kepala Sekolah Makasih, saya persilakan. Baik, saya telah mendengar beberapa penjelasan dari kedua orang tua, baik itu dari orang tua Na Andi Arfan maupun Na Iqbal. Saya sedikit kecewa dengan masalah ini karena Na Andi Arfan sampai tega melukai temannya sendiri. Dan perbuatan ini telah berulang kali dilakukan. Bahkan sudah pernah diperingati dan bahkan sampai diskorsing. Sesuai dengan peraturan sekolah, apabila siswa yang telah diberikan peringatan dan bahkan sudah diskorsing, maka pihak sekolah berhak untuk mengeluarkan Na Andi Arfan. Pesan saya sebagai kepala sekolah, masalah ini sangat tidak baik, apalagi nama baik sekolah kepada Na Andi Arfan atas keputusan saya. Sebelumnya, saya juga meminta maaf kepada orang tua Na Iqbal atas kejadian ini. Kami pihak sekolah akan lebih memperhatikan lagi, semoga tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Dan untuk orang tua Na Andi Arfan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Mungkin Bapak kecewa dengan keputusan saya, tetapi perbuatan anak Bapak lagi tidak bisa ditoleransi. Semoga Bapak lebih memperhatikan anak Bapak lagi, karena anak tidak hanya membutuhkan bimbingan di sekolah, tetapi orang tua sangat berperan penting dalam mendidik dan membesarkan anaknya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai kepala sekolah. Semoga orang tua Na Andi Arfan dapat menerima keputusan saya. Terima kasih kepada Ibu Fitriani selaku kepala sekolah yang telah memberikan keputusannya, yang dimana tadi kita barusan saja mendengar semua bahwa
tindakan Andi Arfan ini tidak lagi ditoleransi. Dan kan Andi Arfan, sekali lagi kami memohon maaf atas keputusan yang mungkin keputusan yang diambil membuat sedikit kecewa orang tua Andi, tapi kami berharap di Andi bisa lebih baik lagi di sekolah barunya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We got history, got me feeling the